Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, kekasih di dalam Yesus Kristus. Selamat Natal dan biarlah sukacita Natal terus kita nyatakan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita akan membaca firman Tuhan di pagi ini, mendasari setiap rutinitas kita hari ini. Berdasarkan renungan harian Gereja Toraja, hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023. Dipilih dari Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13. Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Sungguh besar karya dan perbuatan-Mu ya Tuhan atas hidup kami umat-Mu. Kami menikmati sukacita Natal. Kami menikmati damai yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami tak mampu untuk membalas setiap kasih dan pertolongan-Mu Tuhan. Setiap pengorbanan Tuhan demi kami umat-Mu. Tetapi sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan, kami selalu merindukan supaya Tuhan terus menolong dan menopang kami, memberkati setiap kami agar dimampukan untuk selalu memuliakan Tuhan serta melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan terus menguatkan dan meneguhkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami yakini bahwa lewat tuntunan dan kuasa Roh Kudus akan memampukan kami dalam memahami setiap kebenaran firman-Mu. Kami siap ya Tuhan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dengarkanlah doa kami. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 13. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku
akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari bacaan ini saya memberikan satu tema pengorbanan terindah. Bapak Ibu saudara-saudara, gelar Yesus yang adalah Tuhan, Guru, Sahabat, dan lain sebagainya sudah sering kita dengar. Tetapi Yesus yang adalah Imam Besar mungkin jarang kita dengar ataupun perkatakan. Imam Besar merupakan jabatan utama dalam ibadah kurban di Israel. Menurut tradisi Yahudi lama, para imam dipilih hanya dari suku Lewi dan setiap hari kurban untuk pengampunan dosa dipersembahkan di mezbah. Bahkan dalam bacaan dikatakan bahwa setiap imam ditetapkan untuk mempersembahkan korban. Itu berarti tidak semua orang dapat dipilih menjadi imam. Bahkan dikatakan setahun sekali imam besar memasuki tempat Maha Kudus untuk mempersembahkan korban pendamaian untuk dosa seluruh umat. Itu berarti imam besar sangat penting sebagai perantara umat dengan Allah. Dalam surat Ibrani dijelaskan bahwa yang disebut imam besar itu adalah Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Yesus Kristus berbeda dengan imam besar pada umumnya yang membawa persembahan untuk dikorbankan, yang melayani ibadah di tempat-tempat yang kudus. Tetapi Yesus Kristus sendirilah yang telah mengorbankan nyawanya untuk keselamatan manusia. Lewat pengorbanannya yang sempurna, membuat imam-imam dan kurban-kurban sama sekali tidak diperlukan lagi seperti pada umumnya. Pengorbanan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali untuk selama-lamanya. Ia adalah imam besar yang menjadi perantara yang sempurna, yang jauh lebih agung dan mulia. Bahkan melalui pengorbanannya itu, membawa kita kembali kepada Allah, dalam artian bahwa Yesus sebagai perantara agung yang membawa pengampunan dan pemulihan hubungan kita dengan Allah. Tidak ada persembahan atau korban yang lebih indah dari pengorbanan Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya saja, manusia diperdamaikan dengan Allah yang pernah rusak karena dosa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerahnya, Ia telah memberikan kita keselamatan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Tentunya Bapak Ibu, kita dituntut untuk hidup taat kepada Tuhan, hidup lebih dekat dengan Tuhan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Saat ini kita berada di akhir tahun 2023. Mari kita terus merenungkan perjalanan hidup kita. Kita mensyukuri setiap kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Hiduplah menjadi saksinya bagi dunia. Nikmatilah kasih karunia-Nya dan hiduplah dalam kebenaran dan sukacita
di dalam Dia sang iman besar. Percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa karena Ia mau menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami menaikkan terima kasih kami atas pemeliharaan dan kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan di pagi ini untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu yang mengajar dan menguatkan kami bahwa pertolongan Yesus Kristus sungguh amat terindah yang terjadi sekali untuk selama-lamanya. Dan melalui pengorbanan Yesus Kristus, kami menerima anugerah keselamatan. Berkati firman-Mu dan berkati kami yang mendengar. Biarlah firman Tuhan ini kami dimampukan untuk terus hidup dalam cinta kasih dan menjadi saksi atas perbuatan Tuhan. Bapa di sorga, berdoa untuk kehidupan umat-Mu dalam masing-masing peran mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan menolong dan mengaruniakan kemampuan kepada mereka, agar setiap kehidupan mereka selalu memuliakan Tuhan, serta hidup taat kepada Tuhan. Juga berdoa untuk anak-anak umat-Mu dalam pertumbuhan pendidikan mereka ya Tuhan. Tuhan menolong dan melindungi mereka. Biarlah setiap anak-anak Tuhan terus hidup dalam kendali Tuhan. Bapa di sorga, berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam keterbatasan mereka karena masa tua. Kepada Tuhanlah kami berseru dan memohon pertolongan dan topangan. Tuhan berkati mereka, kuatkanlah mereka ya Tuhan. Berdoa untuk setiap umat-Mu yang bergumul karena situasi kehidupan. Dalam masing-masing pergumulan mereka ya Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkanlah mereka agar terus hidup berserah, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkuasa di atasnya. Berkati setiap pemerintah sebagai hamba Tuhan yang Tuhan pakai di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Daerah, kabupaten, tanah Toraja, Tuhan juga memberkati bahkan daerah Toraja secara keseluruhan. Biarlah kami terus hidup dalam damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk masa-masa politik di saat ini. Sekiranya dapat dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan dan setiap hal yang dilakukan di dalamnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat-Mu atas hidup kami. Engkau terus limpahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, dan jadikanlah kami saluran berkat-Mu bagi setiap orang. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang akan terus menolong kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, yang datang bersyukur, berseru, dan memohon kepada Bapa di sorga. Dengarkanlah doa kami, dan ampuni kami. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.